gitu loh. Makanya orang itu sama ruwet itu kan dari kecurigaannya masing-masing, dari pikirannya sendiri tuh. Iya, makanya sampai kalau begini nanti disiksa, kalau begini nanti diberikan pahala. Ini kan kerutan dari cara berpikir mereka masing-masing. Padahal siksa dan pahala itu sebenarnya sudah ada semua pada diri kita masing-masing. Tinggal kita cara berprasangka, tinggal kita cara berpikir. Rahayu, Mbah. Ya, Rahayu. Ketemu lagi Mbah sama saya di channel Hasanah Jawa. Kan belakangan ini tuh Mas saya selalu menampilkan tentang raja atau aksara, salah satunya ya Kolo Cokro gitu. Nah mungkin ntar bakalan sedikit berkaitan dengan aksara dan raja-raja yang lainnya gitu Mas. Nah sebelumnya apa yang membedakan itu raja dan aksara? Kan rata-rata raja itu selalu bisa dikatakan dilafalkan, dipatrapkan dan lain-lain gitu lah. Monggo. Nah, sebelumnya selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Hasanah Jawa. Untuk saudara-saudara pemirsa di mana saja berada, selalulah diberikan kesehatan, ketentraman, ketenangan dalam keluarga, dan selalu diberikan rezeki lancar. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Sagung Tumitah, Rahayu ingkang pinanggih. Yang menjawab pertanyaan tadi, yang mungkin yang dimaksud apa bedanya raja dengan aksara ya. Kalau aksara sudah jelas bahwa dari aksara itulah kita itu bisa membicarakan salah satu benda atau alat untuk berkomunikasi. Tapi kalau raja adalah sesuatu yang sudah diberi nama. Contohnya badan. Ya, badan itu kan terdiri dari beberapa aksara. Ya, tapi yang dimaksud aksara yang menyebut badan berarti menyeluruh ini gitu. Nah di badan juga ada beberapa, ibarat mobil itu komponen. Maka satu persatu supaya kita tuh paham tentang badan, maka lalu dibicarakan di dalam badan. Kalau yang di sini dinamai kepala, yang bisa melihat dinamai mata, dan selanjutnya dan selanjutnya. Bedanya di situ. Maka kita patrapkan. Apa arti dari patrap? Patrap adalah menetapkan, atau kita itu supaya tahu bahwa kalau kepala itu fungsinya apa, kalau mulut fungsinya apa, hidung fungsinya apa, lengan, tangan, jari-jari fungsinya apa. Nah disitulah yang dinamakan, atau itulah yang perlu dirajah atau perlu ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Nah kenapa kok begitu? Masalahnya itu begini, tidak semua orang paham tentang dirinya, karena rata-rata mengenali dirinya itu mesti cuman aku. Nah dari aku, dia kadang-kadang juga lupa dari bilangan aku itulah apa. Gitu. Makanya saya ajak patrap, artinya untuk mengingat bahwa yang dimaksud aku atau badan itu terdiri dari ini loh. Ya, keseluruhan. Nah, dengan patrap Raja Kolo Cokro supaya kita itu bisa memungsikan apa yang harus kita fungsikan. Kadang-kadang kita itu harus sadar. Manusia itu karena kalau diberi kelebihan biasanya itu malah kebanyakan sombong. Kalau diberi harta sedikit lebih banyak juga sombong, diberi jabatan yang agak tinggi kadang-kadang juga sombong. Nah dengan patrap itulah, maka saya kan sering kemarin juga ngomong kalau itu Raja Kolo Cokro. Ya, raja itu adalah untuk menempatkan
masing-masing keseluruhan yang ada dalam tubuh. Kalau penyakit, karena itu semua yang membuat kita itu kadang-kadang berpenyakit atau sumber dari penyakit gitu. Nah, cokro artinya mari kita panah, mari kita bidik yang membuat kita sombong itu tadi. Contohnya apa? Rambut. Ya. Kalau kita rambut acak-acakan, mungkin tampilan kita juga beda, tidak lain. Tapi kalau sudah disisir, sudah ditata rapi, bahkan disemir, rambutnya nggak apa-apa, hati ini sudah mulai sombong dan takabur. Nah, itu. Nah, dari sombong dan takabur itu sebabnya karena apa? Ya karena kita itu nggak paham tentang rambut. Kita tinggal memakai, tinggal ngerawat, tinggal nyisir, tinggal nyemir. Tapi apakah pernah kita itu menghitung jumlah rambut itu? Nah, itu. Makanya kita bisa sombong. Nah, mestinya patut sombong dikala kamu itu bisa menghitung rambut itu. Mestinya begitu. Nah, apakah ini pernah ada pelajaran yang sampai segitunya? Nah, maksud saya Raja Kala Cokro itu untuk kita itu mengajari atau kita itu memberi pelajaran pada orang-orang yang saat ini itu lagi mungkin sombong dan takabur dalam hatinya karena dia itu masih terhalang atau karena dia itu nggak paham dengan kata aku, kata kita. Akhirnya nek basa Jawa niku mempunyai sifat adigang, adigung, adiguna, sapa sira, sapa ingsun. Itu karena rata-rata tidak paham dengan apa yang ada pada dirinya. Coba. Ya. Kita punya kumis yang bagus. Kalau kita itu paham, bukan sombong yang timbul, tapi kita menikmati. Di dalam menikmati itulah kadang-kadang kita itu bersyukur. Makanya manusia itu sebenarnya nggak pantas sombong. Kalau kamu mau sombong, ya coba itulah bilangan yang ada pada dirimu. Kalau kamu sudah tahu, baru kamu sombong. Jadi rambut saya bagus, iya. Karena apa kok bagus? Karena jumlahnya sekian dan ini nggak botak-botak. Nah, maksudnya gitu. Telinga juga begitu. Karena ada masukan dari sini yang membicarakan tentang ini, masukan dari sini membicarakan tentang ini. Telinga kita nggak apa-apa, tapi kalau sudah masuk di hati, juga nanti akan membuat marah, akan membuat kita itu juga ya sombong lagi. Gitu. Tapi orang itu nggak pernah memikirkan kalau di elektro, ya dia bisa menangkap suara. Ini butuh kabel, butuh baterai dan lain sebagainya. Nah kita yang diberi gratis, yang kita yang sudah ada tanpa kabel, tanpa apa, tinggal menikmati. Dan ada suara buruk pun yang masuk, kenapa hati ini kok marah, kok sombong? Mestinya kan di samping menikmati bersyukur pula toh. Bersyukur ada suara baik, suara buruk masih bisa menerima, bisa masuk. Belum lagi hidung, belum lagi mata, belum lagi mulut. Makanya kalau orang itu sudah paham dan dipahamkan dengan Raja Kala Cokro, saya yakin tanpa disuruh orang itu pasti bisa menerima kenyataan itu dan menerima dengan hati legowo atau nerimo. Itulah tujuan dari patrap Raja Kala Cokro. Terus mah kan bisa dikatakan itu tuh suatu pemahaman, katakanlah saya sendiri gitu kan mah nggak terpikirkan bahwasanya ketika saya gagah gitu dengan menyemir rambut dengan ini, ya saya lupa ternyata sebegitu banyaknya rambut bisa menjadikan saya gagah, katakanlah. Yeah. Tapi apabila kalau botak itu kan tidak ada lagi. Yeah. Dan mungkin ya setuju juga apa kata Mbah, sejujurnya manusia itu tidak pantas untuk sombong gitu kan Mbah.
Nah, lalu yang dimaksud raja itu sendiri itu kan, Pak. Yang dimaksud raja itu kan seolah-olah hidup itu tuh, kayak aksaranya tuh kayak hidup gitu. Iya. Nah, yang apa? Mungkin Mbah bisa menjelaskan yang dimaksud raja Kolocokro, bisa apa, kan ada peribahasa bahwa aksara Jawa itu hidup gitu, aksara Jawa hidup. Nah, itu tuh maksudnya bagaimana? Ya, memang kalau Raja Aksara Jawa itu hidup. Nah, buktinya apa? Ya di kehidupan kita itu. Makanya Raja Kolocokro ya, tulisan atau aksara yang akan menjadi penyakit, yang bisa menyirna atau bisa menghilangkan penyakit itu kan perasaan kita. Dikala kita itu sudah paham dari fungsi masing-masing aksara itu tadi, kan tanpa diajari dengan kesadaran yang sangat tinggi. Dikala ada suara yang tidak enak, ada perselisihan pendapat, kan tidak langsung emosi. Oh, oke. Kan gitu. Maka di dalam bahasa agama, kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhan. Kan gitu. Nah, dari kata itu mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya itu loh. Untuk mengenali dirimu bagaimana kalau kita nggak punya metodologi. Ya. Kalau kita nggak punya metodologi seperti itu, coba kita punya rambut tadi ya. Kita hanya menikmati rambut itu indahnya, dan dengan paras seperti ini kita itu gagah. Nah, kita gagah itu kan karena dari bilangan satu persatu rambut itu. Seandainya di sini bagus, ini bodak. Nah, kan datanya di situ. Makanya aksara itu hidup dalam kesatuan hidup kita itu loh, gitu. Nah, yang dimaksud kadang-kadang orang mengenali dirimu lah, kenalilah dirimu maka kamu akan mengenali Tuhan. Terus pikirannya itu kemana-mana. Artinya Tuhan itu yang dibayangkan, yang goib, Tuhan yang ya semacam-macam lah, yang di sana dan di sini. Itu kan yang dimaksud kenali dirimu maka kamu akan mengenali Tuhan, itu kan Tuhan yang ada pada dirimu. Betapa indahnya Tuhan itu. Jangankan rambut yang lengkap, yang bodak pun ternyata juga indah, gitu loh. Nah, di samping itu, dengan Tuhan yang ada pada dirimu, kamu juga bisa mencipta Tuhan yang lain. Kemana? Ya ke anak-anak kita. Memikirkan sampai ke situ. Di samping itu, kita juga memikirkan Tuhan orang lain. Akhirnya, jadi kalau orang lain bertuhan dengan sebutan yang lain, saya bertuhan yang sebutan ini, masalahnya nggak ada di dalam hati sudah nggak ada perbedaan lagi. Wong itu pilihan mereka masing-masing, gitu loh. Apakah Tuhan saya itu bisa dipaksa dengan Tuhan orang itu? Apakah Tuhan orang itu juga bisa saya paksa seperti Tuhan saya? Gitu. Makanya kalau menguraikan tentang Raja Kolocokro, itu sebenarnya ibarat orang Jawa itu ngudo rasa. Ngudo itu membuka, rasa itu ya rasanya. Apa yang di dalam tubuh itu bisa membuka semua. Maka kalau itu sudah bisa dibuka semua, saya yakin kok. Saya yakin-yakinnya orang itu nggak mungkin menghadapi kesulitan. Tidak mungkin orang itu menghadapi beberapa masalah. Yang membuat dia sulit, yang membuat dia masalah, itu sebenarnya perasaannya sendiri, awal mulanya. Ya. Karena Tuhan itu nggak suka dengan masalah, nggak suka dengan apa tadi saya ngomongkan masalah dan keruwetan hidup. Tuhan tuh gak suka seperti itu. Yang membuat ruwet dan membuat kamu susah, ya dari perasaanmu sendiri. Makanya marilah kita itu menjernihkan perasaan kita sendiri. Jangan selalu curiga dengan apa yang kamu kerjakan dan apa yang pernah kamu lakukan. Apalagi yang belum dikerjakan. Jangan pernah kamu curiga.
gitu loh. Makanya orang itu sama ruwet itu kan dari kecurigaannya masing-masing, dari pikirannya sendiri tuh. Iya, makanya sampai kalau begini nanti disiksa, kalau begini nanti diberikan pahala. Ini kan kerutan dari cara berpikir mereka masing-masing. Padahal siksa dan pahala itu sebenarnya sudah ada semua pada diri kita masing-masing. Tinggal kita cara berprasangka, tinggal kita cara berpikir. Makanya kalau kepingin semuanya masalah bisa diurai, semuanya apa yang membuat rerute laku itu bisa ditempuh dengan nikmat, dengan nyaman. Mari mulai saat ini jernihkan perasaan dan jangan pernah menduga-duga nantinya saya mau kemana, nantinya saya mau jadi apa, dan nantinya saya dapat apa. Jangan pernah. Yang penting sekarang kita bekerja, melakukan sesuatu. Nanti dapatnya apa, yaitu yang diterima. Diawali dengan hati yang ikhlas, ya, hati yang selalu percaya, dan dugaan kita jangan pernah dugaan yang buruk. Karena buruk dan baik itu adalah hasil dari perasaan kita sendiri. Iya, dianalogikan ketika makan saja gitu, umpama kita berpikirnya makan nasi salah, itu ya salah terus. Ya salah. Iya. Masakan itu sudah enak tapi perasaan kita nggak enak, ya jadi nggak enak. Nah, itu. Ya apa saja. Makanya sampai kadang-kadang orang tuh melakukan sesuatu, ya, apalagi tentang keyakinan, tentang ketuhanan, melakukan sesuatu bahwa ini perintah, bahwa ini larangan. Sebenarnya perintah dan larangan itu apakah dari Tuhan toh? Perintah dan larangan itu timbul dari perasaan kita sendiri. Maka dikala melakukan perintah seolah-olah kita dapat upah, dikala kita melanggar seolah-olah dapat siksa. Nah, yang mengatakan dapat pahala dan dapat siksa itu kan kamu sendiri. Makanya kalau sudah di hati itu masih ada itu, kita tuh mau melangkah itu kayaknya ada penghalang, ada tirai lah. Dari Raja Kalacakra itulah untuk membuka tirai yang selama ini menutupi dalam perasaan dan otak kita itu. Makanya supaya kita paham bagaimana cara membuka tirai itu, patrap Raja Kalacakra. Nah, di dalam Raja Kalacakra itu kan ya tulisannya nggak boleh diomongkan di sini ya. Itu kan semua menunjukkan dan semuanya itu memperlihatkan pada kita. Oh, ternyata yang ini namanya jadi ini, yang ini jadi ini. Nah, ini semua akan menyambung jadi satu. Dengan nyambung jadi satu lah, itulah kekuatan Tuhan. Kalau kekuatan Tuhan berarti kita itu sudah bersama Tuhan. Gitu loh. Kalau sudah bersama Tuhan, kita tinggal memungsikan Tuhan itu sendiri. Gitu. Makanya Tuhan sebenarnya disembah benar, tapi cara menyembah kita kadang-kadang yang salah. Gitu loh. Budaya dianggap menyembah, ritual dianggap menyembah, padahal Tuhan itu cara menyembahnya tidak seperti itu. Ya ada metodologi untuk menyembah Tuhan itu bukannya benar, tapi dalam perasaan kita mungkin inilah yang paling benar. Gitu. Dengan cara gimana? Ya cara dengan dan cara patrap Raja Kalacakra. Sebelum melebar lagi nih, kan bisa dikatakan buruk mau baik itu kan prasangka kita sendiri. Nah, ketika itu terwujudkan dan terciptakan, katakanlah saya sendiri mengalami gitu kan, apalagi saya kan menjual jasa katakanlah dari fotografi dan desain dan lain-lain gitu. Ketika pikiran ruwet dan lain-lain, kok gak ada klien dan lain-lain, tapi ketika senang tiba-tiba rame dan lain, apa di situ Tuhan itu berfungsi katakanlah. Ya sudah jelas Sal. Ya saya ibaratkan gini ya.
Di saat kita tuh punya rumah yang belum ada listriknya, apakah kita tuh keburu-buru beli listriknya? Apakah kita tuh beli atau kita itu menyalurkan aliran listrik itu? Menyalurkan toh. Kalau saluran itu sudah ada, apakah saluran itu yang harus kamu tunggui dan aliran itu yang kamu paksa harus mengeluarkan listrik? Kan kalau sudah aliran kan kita itu tinggal bagaimana cara kita menyalurkan? Apakah itu buat lampu? Apakah itu buat kipas angin? Atau apa itu buat apa saja yang membutuhkan aliran listrik itu? Kan gitu. Tapi kalau kamu itu kebangga karena sudah ada aliran listrik itu, terus aliran itu kamu tunggui, gelap ya tetap gelap, sumuk itu tetap sumuk, gitu loh. Kan sama saja seperti itu. Maka di saat kita sumpek dan lain sebagainya, karena kita itu sudah bangga dengan aliran listrik itu loh. Cuman bangga aja, tapi kamu nggak memungsikan aliran itu. Gitu. Jadi kalau musim panas, kita itu mestinya butuh angin dari kipas dan lain sebagainya. Kamu nggak mau mencari kipas angin untuk dicolokkan di aliran listrik itu, tapi kamu bangga karena sudah punya aliran. Ya, akhirnya panas tetap panas, ya, sumuk tetap sumuk. Tapi kalau kamu itu bisa mengalirkan aliran itu pada tempatnya, wah ini karena panas, maka kipas angin saya colokkan ke aliran itu. Dingin. Dan kamu mau mengerjakan apa? Nggak perlu bingung, nggak perlu apa. Iya, lampu juga begitu. Di saat kita itu kegelapan, karena kita sudah punya aliran, alirkanlah aliran listrik itu ke lampu. Maka kamu akan mendapatkan sinar terang itu. Makanya kok hidup ini sumpek terus kamu ikuti dengan kesumpekan itu, apalagi yang sudah nggak jelas kesumpekannya apa. Ya itu tadi kalau kita usaha kita tuh mampet nggak ada orang masuk, ya. Tapi kalau ibarat tadi kipas angin sudah kamu colokkan ke aliran itu, sepanas apapun akan ada aliran dingin dan kamu tidak akan merasakan gerah dan apa yang mau kamu kerjakan tidak terhalang oleh cuaca panas itu. Ya termasuk di dalamnya yaitu Raja Kalacakra ya begitu itu fungsinya. Supaya kita dulu tahu fungsinya masing-masing. Gitu. Jadi kita itu enggak hanya sudah punya aliran, nanti biar aliran itulah yang menerangi kita, biar kipas itulah yang mendinginkan, supaya aliran itulah yang mendinginkan kita. Ya kalau pikiranmu seperti itu, ya tidak ubahnya dengan orang yang bertuhan atau beragama itu. Dia karena sudah merasa beragama, sudah merasa bertuhan, sampai fungsi dari Tuhan pun dia nggak paham. Gitu. Makanya kita tuh gimana ya ngomongnya, ini ya sudah diulang-ulang, sudah bolak-balik diomongnya, tapi kita tuh kadang-kadang itu nggak paham. Makanya dengan ketidakpahaman itu kadang-kadang dengar penjelasan yang beda dengan apa yang ada di hatinya, marah-marah, ya, menganggap kita itu salah, menganggap orang lain itu kafir, gitu loh. Sekarang gini loh Sal. Contohnya kita di saat membutuhkan sinar terang, mesti cari aliran listrik, kita colokkan, yang kita colokkan tuh listriknya. Nah di saat listrik itu menyala, apakah terang itu menyinari listrik itu, ataukah menyinari kamu? Kan menyinari yang butuh toh. Nah kita itu kadang-kadang enggak, karena kita itu dianggap sinar yang terang, seolah-olah terang itu untuk kita, untuk yang menyinari itu. Akhirnya apa? Ya sombong. Aku loh terang, aku loh sinar. Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tuh bisa menerangi tempat yang gelap, itu fungsinya untuk menerangi yang gelap itu, bukan sumber itu. Kan lumayan kita tuh bisa menerangi. Daripada yang lain malah bikin gelap. Kan mestinya begitu. Nah terus kalau sudah bisa menerima itu dan kita sudah paham tentang itu, apakah kita mau sombong? Kan enggak. Sadar.
Terus di samping itu, kalau saya ibaratkan ini kan harus pakai apa ya namanya? Harus Ya. ini Ya. disairkan lah katakanlah. Yang ya nggak gitu, harus dilogiskan. Ya. Apakah kalau kita itu kegelapan, lalu sinar itu menerangi semua ini, apakah kita itu harus marah-marah tuh sinar itu dipukul, dirusak? Kan enggak. Kan tetap kita itu menikmati sinar terang itu. Walaupun sinar terang itu berbagai macam, ada listrik, ada api, ada pantulan dari kaca. Tapi kan semuanya butuhnya itu terang. Karena di dalamnya itu kita itu waktu itu kegelapan. Tapi bagi orang-orang yang masih tertutup oleh tirai itu, dia kadang menolak dengan sinar terangnya api, sinar terangnya pantulan kaca, menolak dengan sinarnya senter. Karena yang dimaksud terang itu listrik, Lampu. lampu. Lah ya kalau listrik itu nyala, kalau enggak, apa kita enggak membutuhkan sinar terangnya matahari? Api. Ya, api. Nah, di saat kita bisa menyinari dengan melalui senter, dengan melalui matahari, dengan melalui listrik, apakah sinar itu untuk menyinari benda yang membuat sinar itu? Apakah itu untuk menyinari yang ada di sekeliling itu? Nah, kalau sudah tahu seperti itu, makanya orang pintar itu gak keminter, ya. Orang mempunyai ilmu itu gak sombong. Orang mempunyai harta benda juga tidak menyombongkan harta bendanya. Orang mempunyai jabatan tidak memanfaatkan jabatannya. Akhirnya berpikir bahwa saya itu loh mending jadi sumber daripada saya itu mencari sumber. Nah, begitu. Nah, di antaranya Raja Kalacakra itu membimbing supaya arah kita itu ke situ. Tapi itu tadi, bagi orang-orang yang mendapatkan sinar yang tidak seperti sinar yang diharapkan, ya menyalahkan. Ada senter, waktu gelap di senter, alah sinare senter wae, salah, gak kaya sinare listrik. Itu dia lupa suatu saat listrik itu juga bisa padam kok. Ya, di saat ada sinar api juga begitu. Nanti kalau kayunya habis, sinar itu juga akan hilang. Nah, di dunia ini apa tuh yang kekal? Kan nggak ada. Nggak ada ya. Oh, nggak ada yang kekal saja kok. Kadang-kadang kita tuh ribut dengan ketidakkekalan itu, sehingga gampang menyalahkan orang lain. Kadang bisa mengkafir-kafirkan orang lain, menuduh orang lain sesat, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita itu masih mempunyai pikiran seperti itu, sebenarnya ya begitu, itulah orang-orang sesat sebenarnya.